Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Basit yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mengkaji dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga saja apa yang kita pelajari ini bisa membawa manfaat bagi kehidupan kita di dunia serta menjadi jalan untuk memudahkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya dengan ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang tugas manusia, karena kalau kemudian kita bahasnya tentang akhir tahun dan awal tahun niku kok setiap tahun nggih ngoten mawon, bahasanya kan gitu. Lah sekali-kali kita kemudian apa? Pembahasannya kita masuk ke dalam tugas manusia. Lah kalau kita bilang ada sebuah pertanyaan, untuk apa sih kita ini diciptakan? Padahal kalau kita bilang Allah itu tanpa kita, itu ya tetap maha kuasa. Leres napa mboten? Allah tanpa kita pun gak ada kekurangan. Lah pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kok menciptakan kita? Memangnya apa? Yang butuhnya itu apa emangnya? Maka kalau kita bilang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa. Dan apakah kalian itu mengira bahwasanya kami itu menciptakan kalian itu dengan abasan? Abasan itu enggak ada gunanya. Yang artinya apa? Manusia ini diciptakan itu ada gunanya. Kalau kita tanya kemudian tentang alam semesta juga sama. Kalau kemudian kita bilang ngapain ya Allah itu menciptakan alam semesta itu? Maka jawabannya adalah gak ada amrun abbas, sesuatu yang percuma, sesuatu yang tidak ada gunanya kalau Allah yang menciptakan. Sampai kemudian apa? Kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini, gak ada yang batil, gak ada yang percuma, yang artinya semuanya punya hikmah. Lah kemudian apa? Manusia diciptakan untuk apa? Maka di sanalah ketika manusia diciptakan, Allah pengen manusia itu punya peran di dalam apa? Di dalam semesta ini. Punya tugas yang harus dilakukan. Nah ini yang harus dilakukan. Lah tugas manusia itu apa? Maka kalau kita bilang ada 3 ini. Yang pertama adalah apa? Menjadi hamba, alias apa? Jadi Abdullah. Oke, jadi Abdullah. Namanya Abdullah. Yang kedua adalah menjadi khalifah, yang biasa disebut sebagai khalifatullah. Lah yang ketiga disebut apa? Tugasnya manusia adalah mempertanggungjawabkan
amalan dan juga segala nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada mereka. Lah kita bahas satu-satu. Memangnya tugas manusia sebagai hamba itu bagaimana? Maka apa? Kita tahu kok bahwa Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang artinya apa? Kenapa kok disebut Abdullah? Karena diambil dari kata ibadah. Abdun, hamba. Nah ini. Kalau kemudian apa? Masuknya dalam apa? Karena tugasnya manusia itu ibadah kepada Allah. Lah kalau kita tanya ibadahnya apa? Maka kita bilang ibadahnya ada dua. Yang satu namanya ibadah mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Yang mahdhah berarti yang sudah jelas, yang sudah ditetapkan jumlahnya, waktunya, semuanya jelas. Apa itu? Ini yang rata-rata kalau kita bilang adalah apa? Yang wajib. Sholat, puasa, zakat, kemudian apa? Haji. Ini semuanya sudah ditetapkan. Lah yang ghairu mahdhah sifatnya apa? Ada ibadah-ibadah yang memang oleh Allah tidak dirincikan. Misalnya apa? Sholat sunnah, sholat malam, berapa rakaat? Pilihan bagi kita. Pilihan, mau berapa banyak silahkan. Sholat duha, mau berapa banyak juga sih silahkan. Kalau kemudian apa? Namanya ghairu mahdhah. Waktunya tidak ditentukan. Lah kalau kemudian kita jadi Abdullah, beribadah kepada Allah, syarat diterimanya amal ibadah itu dua. Napa? Satu, ibadah secara ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, kalau kita bilang di sini, kita bilang ibadah itu niatnya dari awal harus karena Allah. Jangan sampai keliru. Lah kalau keliru bagaimana? Ya tidak diterima. Nah ini. Karena itu apa? Seringkali kemudian zaman sekarang kita kan melihat banyak orang yang salah kaprah di dalam ibadah. Ibadah karena pingin sugih, boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Boleh. Boleh napa mboten? Loh, kan? Mau ibadah kok pingin sugih. Kan ngoten. Loh, ibadah itu karena apa? Kalau para ulama dalam hadisnya Nabi, ibadah itu cuma bolehnya karena tiga. Apa itu? Pertama, karena pingin masuk surga. Jenengan ibadah pingin masuk surga napa mboten? Yang kedua, pingin jauh dari neraka. Leres nggih. Yang paling utama ibadah itu ya lillahi ta'ala. Pun tidak ada yang lain. Hanya lillah. Loh Ustaz, kalau kemudian gitu saya ibadah tapi pengen apa? Pengen sugih. Maka jawabannya adalah sugih itu sesuatu yang pada dasarnya itu min fadlillah. Jangan kemudian ngomong, nah ibadah pasti sugih. Lu nyesel. Kata napa mboten tiyang sing pun sholat pinten-pinten tahun tapi nggih tetep ngono-ngono wae. Kata napa mboten ayo. Lah terus ya napa ngoten niku? Kan akhirnya nanti muncul pikiran, "Lho aku sholat lapo?" kan ngoten. Padha ae iku sing gak sholat tambah sugih lho. Lah ngoten lho. Kata napa mboten? Lah niku. Karena itu apa? Kalau dibilang sebagaimana apa yang dikatakan oleh Iqbal, Muhammad Iqbal mengatakan apa? Kadang-kadang orang Islam itu hanya sekedar apa? Sekedar nyari itu loh fadilah doang. Contohnya apa? Contohnya baca Yasin hanya untuk memudahkan ketika sakaratul maut. Padahal apa? Kalau kita bilang, lu isinya apa? Itu yang harus dicari, yang harus didalami.
Sama ketika kita ibadah kepada Allah, Ustaz, tapi kan kita boleh minta kekayaan. Lu monggo, enggak apa-apa. Kalau itu boleh. Karena apa? Karena doa itu bagian dari ibadah, ngoten lho. Enggak apa-apa kita minta, tapi urusan mengabulkan atau tidak urusan sinten? Lah niku. Kadang-kadang uang niku mboten sabar. Mboten sabar ya apa? Wis talah. Ya kan? Ayo kita perbanyak amal soleh supaya apa? Supaya sugih. Loh, ya apa sih? Memperbanyak amal soleh kok supaya sugih? Kan gitu. Ayo kita banyak berinfak supaya apa? Supaya kaya. Kalau kemudian kita bilang, loh tapi kan hadisnya Nabi, Ustaz, mana kosot sodakotin min malin. Yang namanya sodako itu nggak ngurangin harta. Bener Pak, tapi hitungannya mboten tendunyo. Hitungannya itu terserah Allah nanti. Mau dikasih di dunia nggih sinten sing maringi? Nggih Gusti Allah, mboten diparingi nggih berarti Gusti Allah. Kalau kemudian hanya niat kita di dunia saja, udah. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang kemudian beriman itu alal kharf. Di ujung nopo bahasane jurang. Nek dikei api, wah Islamnya tambah api. Dikei elek langsung ngomel-ngomel. Lho ngoten niku. Lah iya kok iso lho. Ya Allah, kula niku lho pun ibadah sakmono suwene. Ya kan pun nglakoni apik sakmono akeh, kok jek dikei ngene ae. Lho ngoten niku. Artinya apa kalau itu ala harf. Kalau kita bilang. Makanya kalau kemudian kita bilang apa? Hati-hati ketika kita beribadah. Kita ibadah niatkan lillah. Boleh minta harta dibilang apa? Boleh. Tapi yang mengabulkan nanti adalah Allah. Kita lakukan sesuatu karena pengen fadilah boleh. Tapi diingat-ingat bahwa yang memberikan fadilah itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi apa? Allah. Itu lillahi ta'ala. Lah yang kedua, kalau pengen ibadahnya diterima oleh Allah harus sesuai tuntunan syariat. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang pertama ngikuti siapa? Ya tuntunannya Nabi. Dari mana? Kemudian apa? Dalilnya adalah Ali Imran ayat 31, 32 juga sama. Atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Yang artinya apa? Kalau kita bilang ayat ini itu turun karena apa? Karena orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka merasa bahwa mereka itu adalah abnaullah wa ahabba. Mereka itu anak-anaknya Allah dan juga kecintaannya Allah. Mereka merasa bahwa mereka itu yang dicintai oleh Allah. Padahal apa? Padahal mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Padahal mereka paham apa yang dibawa oleh Rasul juga sesuatu yang benar. Tapi mereka tidak mau untuk mengikuti Rasul. Di sanalah kemudian turun ayat ini. Kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, ya ikuti Rasul. Sehingga apa? Kalau kita bilang ibadah kita ya kudu disesuaikan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Mboten kemudian apa? Poso apa? Poso mutih. Poso mutih ini poso nopo? Mangane sego putih. Terus napa malih kinten-kinten? Ngombene napa? Mboten enten banyu niku bening. Banyu putih. Ngombene kudune lak susu tapi ngombene apa banyu putih mboten enten banyune bening kok. Wis batal niku berarti posone kan ngoten nah. Kan harusnya ngoten. Poso mutih ono maneh kita bilang gitu. Kan wong sakniki malah dikongkon diet karbo tambah posone poso mutih kan ngoten lho. Kan ngoten niku. Nah, itu ndak sesuai. Ndak ada tuntunannya. Poso yang aneh-aneh. Ya kan?
Kemudian apa? Bikin ibadah-ibadah yang aneh-aneh. Itu juga apa? Nggak usah. Kita sesuaikan aja, nggak usah kemudian memperberat diri sendiri. Kalau ditanya, Ustadz, lah puasa yang kemudian sunnah itu apa? Jenengan minta yang paling antep nopo sing paling enteng kan ngoten. Nek paling enteng yang sunnah nopo? Wis niku mawon lho ayamal bid ae lho. 3 dina saulan pun selesai. Kan ngoten. Sodo antem Ustadz yo wis seminggu pindho napa? Senin Kemis. Kalau kemudian pengen antep maneh Daud niku antep kenapa? Wayahe bertamu oleh undangan wayahe poso pripun? Dengan diundang rabi wayahe poso, kinten-kinten batal napa mboten niki anake. Kan ngoten lho. Seberat niku kita bilang. Gak cuman berat waktu poso nih mawon, tapi waktu niku lho, undangane wajib kan ngoten nggih. Mosok kemudian lho diundang poso jenengan. Ngapunten ya, mboten kula poso lho. Kinten-kinten wonge sing tuan rumah yok napa niku. Nah, panjenengan yok napa? Berat niku, pun berat niku. Kok ditambah-tambahi poso sing aneh-aneh, poso mute. Waduh, mboten usah lah. Nah kan tirakat Ustaz, tirakat nggih mboten ngoten bahasane kan ngoten. Kan tirakat jenenge kan ngoten. Ndak yang seperti itu. Nah, ini apa? Kalau kita bilang tuntunannya adalah apa? Sesuaikan dengan Rasulullah. Sebagaimana dalam surat Al-Hasr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Dan sesuatu yang Allah datangkan, yang Rasul datangkan kepada kalian semua, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sesuatu yang Nabi larang dari kalian, maka apa? Maka kalian juga jauhilah. Ini apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kalau kemudian kita bilang, oh ibadah kita kalau mau diterima ya cuman ini syaratnya, tidak ada yang lain. Ini apa? Kita sebagai apa? Abdullah kalau beribadah kepada Allah. Lah tugas Abdullah yang berikutnya adalah apa? Tawakal, bergantung sama Allah. Kalau kemudian kita bilang apa? Minta tolong juga sama Allah. Dalam apa? Surat Al-Fatihah kita sering mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datangnya pertolongan Allah harus ada ibadahnya dulu. Kalau pengen dapat pertolongan ya ibadah dulu. Lah di sini kalau kemudian apa? Nasta'in, ya kan, isti'anah atau bantuan dari Allah itu juga enggak ujuk-ujuk. Kita kudu yakin bahwa Allah akan bantu kita. Allah akan memberikan kepada kita. Yang banyak orang sekarang hilang itu adalah rasa tawakal ini. Tawakal niku ya nopo? Pasrah, kabeh pasrah lah nggih, gak ono sing kerja niku kan. Pasrah jadi kan ngoten. Nopo? Ada usahanya. Usaha dulu dilakukan. Usahanya dilakukan maksimal, ndak bisa, baru kemudian apa? Ya Allah, tawakaltu ala Allah, baru kayak gitu. Kalau usahanya ndak ada ngomong tawakal do, nggih mboten ngoten. Kalau kita bilang apa? Nabi kan mengatakan apa? Mengatakan seandainya manusia itu bertawakal seperti tawakalnya burung, kan gitu. Seperti tawakalnya burung. Lu kenapa burung itu? Burung itu usaha apa mboten? Usaha. Mboten cuman isuk gak mangan, isuk lapar, pulang-pulang sudah kenyang. Tapi kan dia usaha mencari rezekinya Allah. Karena itu ndak boleh umat Islam itu kok sampai ada istilah nganggur. Nah niki mboten kerja. Loh kok gitu Ustaz? Iya. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab pernah melihat, ya Allah, saya kagum sekali ya dengan laki-laki itu. Kenapa? Ibadahnya bagus. Tapi kemudian apa? Ketika tahu dia tidak bekerja, apa yang dikatakan? Hilang rasa takjubku.
Umar ibn Khattab. Lu usaha apa? Terserah. Sing penting halal. Walaupun itu sekedar apa? Sesuatu yang sangat sedikit sekali. Sesuatu yang sangat sedikit sekali. Sayyusri Al-Jabir, salah satu guru kami di Mesir, itu sampai ngomong, kalian daripada kemudian jangan sampai ada santri yang kemudian apa? Yang minta-minta. Daripada kalian minta-minta, beli saja aqua atau beli apa? Oh kok aqua? Beli saja minuman kemasan atau beli saja al-burtukol alias apa? Alias jeruk itu. Ya kan? Kamu bungkusin dikit-dikit kamu jual. Untungmu berapa? Itu lebih dicintai dari Allah. Lebih dicintai Allah daripada kamu jadi orang yang minta-minta. Ini saking luar biasanya. Lah tawakalnya manusia hari ini juga apa? Sering hilang. Kenapa? Karena al-ajalah. Nampak al-ajalah niku? Tergesa-gesa. Pingine cepet-cepet. Opo-opo pengen cepet. Ngaji pengen cepet iso. Wah, ngoten. Leres napa mboten ngoten niku? Ya kan, sekolah pengen cepet pinter. Leres napa mboten? Niki kalau dibilang ini koyo opo ae kok semuanya harus cepet, ndak bisa. Semuanya butuh progres. Sama seperti itu kalau kita bilang. Kalau ada pertanyaan yang gampang saja. Allah menciptain langit dan bumi ini berapa lama? Di dalam Al-Qur'an. Fi sittati ayyam. 6 napa? Oh, kok 6 hari? 6 masa. 6 masa. Kalau 6 hari niku juga karena sering ayam itu diartikan hari. Sehingga banyak orang yang bertanya, loh, pertanyaannya kan seperti ini, Allah itu bisa nggak menciptakan langit dan bumi itu langsung jadi? Saged napa mboten? Nah, sekarang kok jadinya pakai sittata ayam. Visit tadi ayam di dalam 6 hari. Sama panjenengan kita semua ini sebelum jadi sekarang bahasanya kena nopo kok yang namanya apa? Ibu-ibu harus mengandung 9 bulan dulu. Memangnya mboten saged. Kemudian Allah ngomong jadi saged nopo mboten? Loh, ada yang bertanya, loh, kenapa Allah kok menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Kemudian kenapa Allah menciptakan manusia kok nunggu 9 bulan dulu? Kenapa enggak langsung procot jadi? Nah kan ngoten. Jawabannya adalah apa? Karena Allah ingin memberitahukan kepada kita hidup itu proses. Ada proses. Allah kalau idza qada amran, ya kan? Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun fayakun jadi kok. Tapi Allah ngasih setiap hal seolah-olah ada prosesnya. Supaya manusia itu juga sama, gak buru-buru dapetin hasil itu. Gak buru-buru untuk bisa dapetin sesuatu yang dia tuju itu. Tapi prosesnya dijalani dulu. Nah zaman sekarang boten, ya kan? Kallabal tuhibbunal ajilah, ya kan? Sekali-kali tidak, ya kan? Tetapi kalian itu suka sesuatu yang ajilah, diartikan dunia. Kalau arti awalnya ya suka terburu-buru. Lah buru-buru nopo mawon zaman sekarang itu. Pengen sugih, ya kan? Kerja, ya, inggih pengen kerja, tapi sing gak pegel. Nah. Wong jogo, wong babi ngepet ae jek kongkon jogo napa? Lilin kok rasane kan ngoten. Masih ada usahanya loh. Wong ngepet ae masih harus jaga lilin. Kok ini kemudian apa? Gak usaha, mboten wonten lho. Ndak ada itu. Harus apa? Ada prosesnya, ada sesuatu yang kemudian apa? Dilakukan terlebih dahulu. Yang kadang-kadang apa? Itu yang bikin orang itu udahlah, rasa bergantungnya kepada Allah akhirnya hilang. Pengennya cepetan. Apalagi di zaman sekarang.
anak-anak yang disebut sebagai generasi Z. Wonten apa mboten ten mriki nggih? Mboten wonten kowe. Kan mboten wonten kayak kan? Ada penulis, ada seorang penulis dari Amerika. Dia menulis itu tentang generasi ini. Judulnya adalah The Anxious Generation. Judulnya itu generasi cemas, mboten emas lho nggih. Generasi cemas. Lho nggih judulnya itu gitu. Sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, namanya Jonathan Haidt. Saya membaca itu ya Allah, benar-benar sesuai dengan fakta. Ini tidak terjadi cuma di Indonesia ternyata, bahkan di sekelasnya Amerika itu juga sama. Kondisi apa? Kondisi mentalnya, kondisi moral sosialnya, semuanya sama ternyata. Dibilang apa? Apa perubahan paling besar itu? Ternyata waktu COVID-19. Social distancing, gitu kan? Terus kemudian semuanya pakai serba HP. Ternyata itu bikin pola pikirnya berubah. Apalagi dengan gadget semua. Panjenengan kalau lihat sekarang di yang punya gadget, YouTube itu punya YouTube Short. Terus sih, YouTube yang pendek-pendek itu. Instagram sekarang juga apa? Videonya pendek-pendek. TikTok apalagi kan gitu. Ternyata apa? Ternyata di sana itu nanti mempengaruhi dengan daya tangkapnya anak-anak. Semakin mereka sering nonton yang pendek-pendek itu, semakin fokus mereka juga akan jadi pendek. Jonathan Haidt, dia nulis itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kemudian dia teliti selama beberapa tahun itu. Baru muncul, buku ini baru muncul tahun 2024 kemarin. Baru ditulis. Tapi apa? Karena menyebutkan tentang fakta yang luar biasa. Bedanya, kenapa sih anak-anak sekarang kok kalau pingin sesuatu itu koyok-koyok pingin harus sekarang. Leres kan? Pokoknya kudu saiki. Ternyata ada hubungannya itu. Dengan gadget, dengan yang lain sebagainya itu banyak. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita bilang apa? Gara-gara yang seperti itu usahanya hilang. Lah kalau usaha sudah tidak dihargai, mau kemudian tawakal bagaimana? Wong zaman sekarang itu kalau kita bilang sistem SKS kalau ujian itu wonten apa mboten? Sistem kebut semalam. Lho nek iso ngono kabeh lho padahal. Orang itu lah kok aneh gitu. Wis aku tak belajar. Kapan belajare? 1 hari sebelum ujian. La haula wala quwata illa billah kan gitu. Harusnya apa? Belajar ya sejak lama. Bukan kemudian sistem SKS yang sekarang apa banyak dilakukan kan. Terus habis ujian tiba-tiba kemudian apa langsung kemudian wah butuh healing, kayak dunia sudah rubuh semuanya. Mari ujian kayak stres kabeh. Padahal nopo lah wong urip iki wis ujian lho, bahasane kan ngoten nggih. Baru ujian seperti itu terus kemudian nyata ini. Ini pengaruh nyata. Nah akhirnya apa? Rasa tawakal hilang. Kenapa kok kita masukkan di sini? Karena apa? Karena seringkali kita itu apa? Ngerasa kita itu terlalu pede dengan diri kita sendiri. Aku iso. Padahal isoknya kita itu kan karena siapa? Allah. Lagi-lagi karena Allah. Karena Allah. Sehingga jangan pernah merasa kita bisa melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau kita ngomong hari ini sehat, kemudian apa? Oh, saya pengen ikut ngaji, tiba-tiba Allah ngasih sakit napa mboten? Sangat bisa. Berapa banyak kita pernah merasa kayak gitu, terlalu tergantung kepada diri kita atau manusia. Wis talah gampang kok, insya iso. Tapi kemudian ketika hari H yang terjadi adalah kita kecewa. Pernah napa mboten ngoten niku? Kenapa seperti itu? Karena Allah pingin kita balik lagi kepada Allah. Tidak menggantungkan diri kita kepada hanya sekedar usaha yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar menggantungkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tapi benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini tugas apa? Tugas kita sebagai hamba Allah.
Lalu berikutnya tugas manusia adalah apa? Sebagai khalifah. Khalifah niku napa? Nah, ini pengganti, ya kan? Ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan pengganti. Lah kalau diartikan pemimpin, maka apa? Bukan berarti khalifatullah itu berarti apa? Oh, pemimpin yang Allah pilih, khalifah, ya kan? Khalifah, kalau kemudian penggantinya Rasul disebut khulafaur rasyidin. Lah kalau manusia disebut khalifatullah karena apa? Dia punya tugas. Tugasnya adalah menegakkan syariah Allah yang ada di bumi. Itu nanti salah satu tugasnya. Lah kalau sebagai pengganti, penggantinya apa? Oh, waduh, ini mboten usah emosi Pak nggih. Mboten usah emosi nggih. Santai mawon, santai. Ini nah ini kalau kita bilang Allah, kalau kemudian kita bilang pengganti apa, maka kalau kita baca yang namanya apa tafsir, misalnya Ibnu Katsir mengatakan sebelum bumi ini dihuni oleh manusia sudah ada makhluknya Allah yang lain yang dulu juga menghuni bumi. Lah saat itu kenapa? Makanya ketika kita merujuk, ketika Allah mengatakan wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada malaikat sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu sebagai khalifah. Responnya malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi seorang yang punya kecenderungan merusak dan juga menumpahkan darah? Pertanyaannya, wong manusia belum ada kok. Terus kan? Lah kok malaikat sudah tahu? Dan pakai di ayat itu pakai kata idz. Idz itu untuk menunjukkan sesuatu yang akan datang. Ini gitu loh. Lah kok bisa kemudian malaikat tahu? Maka disitulah para ulama ngomong sebelum bumi ada, sebelum manusia itu ada, bumi sudah dihuni. Oleh siapa? Oleh makhluknya Allah yang lain. Ada yang mengatakan namanya Tim dan Bin, kalau tidak salah, Imam Ibnu Katsir yang mengatakan seperti itu. Makhluknya kayak apa kita nggak ngerti. Tapi yang kemudian kalau kita bilang, kita kan tahu ada teori evolusi semerap nomboten mengatakan manusia dari panjenengan dari nopo. Manusia itu dari Nabi Adam, kan leres ya? Nabi Adam. Nabi Adam Allah yang menciptakan. Apakah kita keturunan Nabi Adam? Iya. Loh gimana Ustadz untuk menunjukkan yang namanya apa? Di Mojokerto, di Wajak, kan nonton nggih? Namanya apa? Pithecanthropus mojokertensis, nggih kan? Loh di Mojokerto sendiri. Loh gimana cara kemudian membuktikan bahwa itu adalah makhluk purba? Jawabannya adalah bisa jadi ini loh. Ada makhluk sebelum manusia yang ada di bumi, yang oleh Allah semuanya dimusnahkan, baru manusia diturunkan. Lah siapa mereka? Hanya sekedar prototype, alias apa? Contoh saja. Sehingga malaikat sudah tahu, oh manusia itu kayak apa nanti kecenderungannya. Kecenderungannya kayak apa? Itu namanya khalifah. Lah kemudian apa? Tugasnya apa? Yang pertama adalah apa? I'marul ard, alias apa? Memakmurkan bumi. Ini tugas utama manusia. Memakmurkan bumi. Yang kedua adalah apa? Al-adlu, atau menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah ayyahkuma bihukmillah, berhukum dengan hukumnya Allah. Yang ketiga adalah apa? Menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dalilnya apa manusia sebagai pemakmur bumi? Yang pertama adalah huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Quran surat Hud ayat ke-61. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Lawan kata pemakmur itu kalau kita bilang berarti yang merusak. Lah di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Banyak kalau kita bilang manusia sebagai pemakmur bumi. Lah tapi masalahnya adalah sekarang, hari ini, apakah manusia itu masih disebut sebagai pemakmur bumi? Ataukah malah mereka jadi mufsidun fil ard? Yang gitu kan? Merusak. Ya, sudah berapa bulan saudara kita di Sumatera? Hampir 1 bulan. Kita bilang. Kalau kita bilang kemudian apa? Siapa yang bertanggung jawab tentang hal itu? Kalau kita hanya ngomong kemudian apa? Yo pastilah yang harus bertanggung jawab adalah apa? Semua orang, benar. Tapi tetap ada yang lain kan? Yang mereka yang kemudian apa? Tidak menjaga apa? Hutan-hutan itu tetap lestari. Dan hari ini kita melihat juga berapa banyak berita banjir di bulan Desember Januari kayak gini nih. Kata napa mboten? Setiap hari. Dulu kita bahas kenapa banjir itu muncul. Munculnya bukan karena hujan. Sekedar hujan enggak. Kalau dijawab qadarullah Ustaz. Wah. Niki ngoten nggih. Yo pasti karena kehendaknya Allah Ustaz. Nggih mboten ngoten juga. Kita itu ada usaha. Nah, apa usahanya? Bagaimana menjaga bumi itu? Kan? Wa aqimul wazna bil qisti wala tuksirul mizan. Wala tuksirul mizan. Wa aqimul wazna. Apa? Dirikan al-wazna artinya apa? Keseimbangan. Keseimbangan bukan sekedar apa timbangan, bukan, ini keseimbangan. Wala tuksirul mizan, dan jangan dikurangi dari keseimbangan itu. Lah zaman sekarang kita memang mengalami perubahan. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Husain Nasr. Kalau zaman dulu manusia itu menganggap bahwa bumi ini seperti partner, seperti istri yang saling melengkapi. Bumi memberikan manfaat, manusia juga harus menjaga bumi tersebut. Tapi ketika kemudian apa? Terjadi revolusi industri, berbeda lagi. Apa yang terjadi? Manusia sudah mulai berpikir bahwa manusia itu subjek, sedangkan alam itu objek. Apa yang dilakukan? Objek eksploitasi habis-habisan. Saya tanya sama panjenengan, kalau panjenengan di depan rumah jenengan di jalanan nemu emas 1 kilo, jenengan ambil semua napa mboten? Oh kan? Nggih napa mboten? Oh, mboten enten sing jawab mboten lho, bayangkan. Ya napa nih kan itu kan? Kok mboten mikir liyane sih kan ngoten lho. Kan dalanan itu kan punya umum, walaupun di depan rumah panjenengan kan punya umum. Pertanyaannya harusnya, tak njupuk saithik, engko sing liyane saithik, sang liyane saithik. Kok mboten ngoten nggih? Kok kemudian apa wis tak jupuke kabeh ae lah. Alhamdulillah rezeki. Ngoten niku biasanya kan. Ngoten lho. Nah, kalau kita bilang apa? Ya ini manusia itu. Yang menyebabkan mereka bikin kehancuran itu apa? Kerakusan yang dimiliki. Karena rakus. Tidak mau mereka berhenti hanya dengan sekedar wadian, bahasanya apa? Minat dahab, 1 bukit dari emas gak cukup bagi dia. Maka apa? Diambil yang lain. Kalau kita bilang, ya kan, apa yang dicari? Emas itu kan dibilang bisa habis nopo mboten. Tapi kenyataannya Freeport sampai sekarang masih jalan, tuh kan? Kalau kita bilang, sebenarnya bisa habis nopo mboten gitu. Nah, saya tanya, kita ini bertanya bersama gitu. Yang namanya minyak bumi bisa habis nopo mboten? Nggak bisa. Kayak ngenopo kok entek? Nung sampai saniki lho kenyataannya nggih BBM jalan terus lho. Lho kan? Pernah nggak kita mikir dari sesuatu yang lain? Emas oke, karena dia barang berharga. Tapi bagaimana dengan yang namanya apa? Yang namanya minyak bumi itu? Jangan-jangan kemudian apa? Minyak bumi itu kenapa kok bisa kenyataannya sampai hari ini Saudi Arabia juga masih aman-aman aja? Nah, kalau kita ngomong loh, kenapa kok kemudian ngomong seperti itu? Kalau kemudian minyak bumi itu
Gak dikasih tahu, oh nanti bakal habis. Pertanyaannya, ada nilainya napa mboten? Nggak ada nanti. Dengar lho. Kadang-kadang kita itu apa? Ada namanya apa? Propaganda. Yang sengaja dibikin. Banyak hal-hal itu yang pada dasarnya apa? Aslinya itu nggak perlu. Kayaknya itu nih loh. Air. Kalau kita bilang zaman dahulu airnya gratis napa mboten? Sekarang. Kenapa? Ada label mineral. Panjenengan dulu kalau masih kecil panjenengan di depan rumah ada air di kendi. Pertanyaannya, niku airnya dari mana? Sumur. Diombe napa mboten? Sehat napa mboten? Lah kok saiki? Kenapa kok kemudian muncul? Artinya apa? Ada sesuatu yang dijual. Ngoten lho. Saya pernah ngomong apa? Anak-anak itu saya pernah ngomong, kalian itu loh, lapo masih kecil pakai sunscreen. Semerap sunscreen nggih? Oh, ibu-ibu niki. Ngapunten nggih, Bu nggih. Kan kenapa kok pakai sunscreen? Sejak kapan kalau dibilang, "Ya ini Ustadz melindungi dari cahaya matahari." Pertanyaan kita adalah, setahu kita yang namanya matahari itu penuh dengan sumber vitamin D. Leres napa mboten? Lah kok moro-moro kemudian harus kan itu loh. Kok harus kemudian jadi di blok, sunblock jadinya kan, biar mataharinya enggak. Loh kan aneh. Kan gitu loh. Saya penyintas Covid. Saya sempat 28 hari di rumah sakit, sempat enggak bisa jalan. Dulu ketika sembuh disuruh untuk caring, kan nonton. Lu caring itu kemudian apa dibilang? Mas, caring yang paling bagus itu enggak jam 7, jam 10. Jam 10. Loh, kalau kita bilang kemudian, wah jam 10 lah gosong lah ngoten gimana? Kan ngoten. Muncul sunscreen loh. Kalau kita bilang apa? Kenapa kok muncul seperti itu? Alasannya oh nanti melindungi dari sinar A, B, C dan D. Kalau kita bilang ya karena harus dijual. Kalau nggak dijual, ya nggak akan dibilang gitu. Kalau kemudian semua orang ngomong cahaya matahari itu sehat, kinten-kinten sunscreen tetap bisa dibeli napa mboten, bahasanya kan gitu. Lah nggak laku. Nah gitu loh. Ini namanya apa? Propaganda. Dan itu banyak dilakukan sekarang itu. Kalau kamu nggak pakai A nanti akan jadi seperti ini. Padahal nggih kadang mboten napa-napa ngoten loh. Itu yang terjadi. Nah ini kalau kita bilang karena banyak sekali hal-hal yang menyebabkan apa? Manusia karena saking rakusnya semuanya pengen dijual. Apapun yang bisa dijual akan dijual. Apapun yang bisa dieksploitasi akan dieksploitasi. Dan perubahan itu muncul sejak kapan? Kalau kita bilang salah satunya adalah revolusi industri. Berubah semuanya. Indonesia dijajah. Kalau kita bilang munculnya dari apa? Dari kalau kita bilang visi yang dibawa oleh orang Eropa. Apa itu? Visinya apa? Gold, glory and gospel. Gold mereka cari kekayaan. Glory mereka cari kekuasaan. Gospel menyebarkan agama. Gospel itu paling terakhir. Karena yang dicari tujuan utamanya ya dua itu. Kenyataannya demikian. Amerika sampai kemudian apa? Sekarang jadi seperti itu. Padahal dulu tidak seperti itu. Kan dulu masih orang kulit merah kan gitu kan. Masih apa? Masih bangsa Indian. Sekarang sudah berubah. Australia kan itu kan. Sampai hampir semuanya kita bilang. Yang kita bilang seperti itu apa? Karena tadi, karena muncul hal-hal yang seperti ini. Ini tugasnya sebagai pemakmur bumi. Saya lanjutkan sebentar nggih. Sebentar mawon. Lah kemudian apa? Kalau kita bilang, loh, memangnya bagaimana cara kita memakmurkan bumi? Tadi menjaga keseimbangan. Salah satunya adalah apa? Kalau kita bilang ada, kalau dibilang apa? Kalau ada pohon yang dipotong, ditebang, maka harus ada yang ditanam. Sebagaimana kemudian apa? Dari hadisnya Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yahrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatun wa ma suriqa minhu lahu shadaqatun wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah.
Dari sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah. Apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seorang yang mengurangi buah dari pohonnya, melainkan akan bernilai sedekah bagi penanamnya sampai hari kiamat. Ini kalau ditunjukkan apa? Oh, kalau kita nanam pohon, nanam buah, nanam apapun, itu punya nilai sedekah ketika makhluk hidup ngambil dari situ. Nah gini, di hadis yang lain apa? Nabi mengatakan ketika apa? Ketika ada hari kiamat datang, itu qomatis saah. Kalau yang namanya hari kiamat itu datang, kemudian apa? Ada salah satu dari kalian memegang yang namanya apa? Calon bibit kurma. Maka apa? Tanam. Kalau dia bisa tanam dulu. Yang nunjukin kepada apa? Bahwa umat Islam itu diminta untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dari apa? Dari alam ini. Kalau kemudian dibilang lagi tentang air, ini sekarang banyak hukum air itu bukan hanya sekedar hukum air mutlak, tapi hukum make air. Nah kita ini kan terkenal, bangsa Indonesia ini terkenal nek adus ini sok ping 7 sehari saking akeh airnya. Wuduhe kaya adus saking akeh airnya. Nabi pernah lewat ya kan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Yang namanya Sa'ad, Nabi melewati Sa'ad yang mana Sa'ad itu sedang berwudu. Faqala ma hadza syaraf. Apa yang dikatakan Nabi? Hei Sa'ad, ini apa? Israf apa ini? Israf itu buang-buang sesuatu, melampaui batas, ya kan? Melampaui batas. Kemudian apa? Afil wudu'i israfun. Ternyata saat tanya, loh Nabi, emangnya dalam wudu itu ada yang namanya israf? Ada yang kemudian apa? Bahasanya melampaui batas, melebihi sesuatu itu. Maka jawaban Nabi apa? Naam. Iya. Wa in kunta ala nahrin jarin. Walaupun kalian berada di pinggir sungai, maka apa? Wudunya itu secukupnya aja. Ini zaman sekarang lagi-lagi kita bilang apa? Air itu seolah-olah tidak berharga. Nah kalau kita datang ke daerah bencana seperti di Aceh, berharga banget air itu. Kalau kemudian kita datang ke mana? Wah, apalagi di Mesir, saya sudah pernah kena tegur yang seperti itu. Wudu kayak di Indonesia, apa yang dibilang, kamu ini wudu kok di kerannya dibiarin terus gitu kan. Apa? Kalau memang butuh airnya itu nggak usah dibuka lebar-lebar gitu, secukupnya aja loh digituin. Kenapa? Kemudian kita bilang, oh iya ya, karena memang apa? Daerahnya sulit air. Sedangkan kita airnya banyak melimpah. Makanya nek wudu koyo adus setengah galon entek SDW kan bahasane. Jedingan segitu besarnya tiba-tiba sudah tinggal setengah saja. Ini jaga. Apa? Kalau kemudian kita bilang ya kita jaga yang namanya apa? Alam itu. Kalau kemudian ditambah lagi apa? Sekali lagi yang terakhir untuk yang lain insyaallah kalau ada pertemuan yang akan datang. Kalau kemudian yang berikutnya apa? Yang paling mudah untuk kita jaga saat ini adalah apa? Jangan buang sampah sembarangan. Ini yang perlu untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, supaya apa? Ayolah bareng-bareng, ya kan? Untuk apa? Jaga supaya alam itu tetap. Kalau alam itu memberikan kepada kita, artinya harusnya kita juga memberi. Hal seperti ini ternyata yang melakukan orang Jepang. Orang Jepang, mereka bikin film, saya lupa nama judulnya, tapi tentang apa? Tentang orang-orang yang tinggalnya di hutan untuk ngambilin pohon itu. Orang kota nggak ada yang mau ke sana. Tiba-tiba ada volunteer datang kemudian ke sana, anak habis lulus SMA, dia mau kerja nggak bisa dibawa ke sana untuk nunjukin kehidupan di sana. Kemudian apa? Dia datang ke desa itu apa? Padahal mereka punya hutan itu segitu banyaknya, pohonnya begitu banyaknya. Ketika dia diajak untuk motong pohon yang besar yang ratusan tahun itu,
Kemudian dipotong, dijual, dia kaget. Dapatnya banyak banget ya. Besok kita motong yang mana lagi? Orang kota. Apa yang dibilang oleh mereka? Ternyata orang-orang desa itu enggak. Besok kita itu nanam pohon. Besok mereka nanam pohon. Dan itu enggak satu pohon. Apa? Banyak pohon. Ketika ditanya, kenapa? Kan kalau kamu potongin pohon itu setiap hari kamu jual, kamu kan bisa kaya raya. Apa yang dijawab oleh mereka? Memang saya bisa menikmati itu, tapi bagaimana anak cucu saya nanti? Bukan orang Islam. Tapi kalau dibilang apa? Bagaimana mereka menjaga yang namanya apa? Alam ini. Mbak Sadiman kalau tidak salah di bawahnya lereng Lawu itu nanam 15.000 pohon. Jenengan bayangkan kalau dibilang yakin Pak, kok saya niki masih bahasanya niku husnudonnya panjenengan ibadahnya lebih bagus daripada beliau. Ngajine cik luwe apik. Tapi kalau kita bilang kita harus iri dengan pahala yang beliau lakukan. Apa? Nanam pohon, jaga nopo? Debit airnya, tambah sekarang makin banter, jaga supaya apa? Lereng itu enggak jatuh. Ya Allah, kalau kita bilang kadang-kadang apa? Kita yang ngaji ini perlu lebih banyak kemudian apa? Sekali lagi apa? Beramal dengan cara seperti itu. Karena itu muncul sekarang hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan ekologi atau apa? Menjaga alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita kebaikan sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ja'alna min ahlil Qur'an wahdina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an. Rabbana ja'alna auladana wa talamidana min ahlil ilmi wat taqwa wal khair wa la taj'alhum min ahli su'i wad dhair. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Sudan wa fi Sumatra wa fi kulli makan innaka anta khairun nasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.